Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apriliana Latifah Hanum, biasa dipanggil Hanum, NPM 1808 2010 022. Pada video ini, saya akan menampilkan proses pengerjaan ujian akhir semester mata kuliah Administrasi Basis Data. Baik, mari kita kerjakan. Baiklah, langkah pertama yang akan saya lakukan yaitu membuka command prompt lalu connect. Nah, setelah terkoneksi, saya akan langsung mengerjakan soalnya. Soal yang pertama yaitu membuat tabel space dengan ketentuan tabel space-nya tbsp_npm saya, file direktorinya default, file name-nya tbsp01.dbf, file size-nya 5 MB, extend manajemennya lokal, segment space manajemen auto, enable login-nya no, auto extend-nya disable, tipenya permanen, extend allocation-nya automatic, statusnya read write. Baik, saya akan langsung mengerjakan. Di sini saya menggunakan sintaks script table space name-nya yaitu tbsp_180820100022 sesuai dengan npm saya. Data filenya ketik 1 tbsp01.dbf_1 dan size-nya 5M. Pada ketentuan size integer K atau M. Nah, integer ini saya isi dengan angka 5 karena pada ketentuannya file size-nya 5 MB. Di sini saya menggunakan 5M, menggunakan M karena M itu singkatan dari MB, sedangkan untuk K itu singkatan untuk KD. Lalu no login, permanen, extend manajemen lokal, dan segment space manajemennya auto. Baik, table space-nya sudah terbuat. Saya akan lanjut ke nomor 2. Pada nomor 2, soalnya yaitu membuat profile dengan ketentuan nama profilnya profile_manager, CPU per sessionnya 10.000, sessions per usernya 2, connect time-nya 480, idle time-nya 500, password lifetime-nya 60, password grace time-nya 10, password reuse time-nya 1800, password reuse max-nya unlimited, valid login attempts-nya 3, password log time-nya 1/1440, dan password verify function-nya tidak ada.
Baik, saya akan langsung mengerjakan. Pada soal nomor 2, saya menggunakan sintak create profile name-nya profile underscore manager, lalu limit, lalu CPU underscore per session 10.000, dan tidak pakai titik ya, tidak usah pakai titik atau koma karena nanti itu artinya beda. Sessions per sessions underscore user 2, connect underscore time 480, idle underscore time 500, password underscore live underscore time 60, password underscore trace underscore time 10, password underscore use underscore time 1800, password underscore use underscore max unlimited, violet underscore login underscore time 3, password underscore log underscore time 1/1440. Jangan lupa titik koma. Error at line 10. Violet login time. Oh, saya salah memasukkan source code-nya. Baik, saya ulangi lagi. Ini kesalahannya di time, yang benar kan attempts. Oke, saya ulangi lagi. Nah, ini sudah benar. Profile created. Profilnya telah terbuat. Baik, saya akan langsung mengerjakan nomor yang ketiga. Nomor 3 yaitu membuat user baru dengan ketentuan
Yang pertama, ini membuat dua user. User yang pertama yaitu nama usernya, nama panggilan Anda, berarti nama panggilan saya. Passwordnya npm Anda, berarti npm saya. Permanent table space-nya sesuai soal nomor 1. Temporary table space-nya temp, kuotanya 10 MB, profilnya default. Untuk user yang kedua yaitu nama usernya supervisor, passwordnya supervisor, permanent table space-nya sesuai soal nomor 1, temporary table space-nya temp, kuotanya 10, profilnya profile underscore manager. Baik, saya akan langsung membuat untuk user yang pertama yaitu dengan user nama panggilan saya. Baik, user Hanum dengan nama saya telah terbuat. Lalu selanjutnya saya akan membuat user supervisor.
Baik, dua user baru telah terbuat, yaitu user yang pertama dengan nama saya dan user yang kedua dengan nama user supervisor. Nah, di sini untuk menyatakan pada ketentuan permanen table space-nya sesuai soal nomor 1, yaitu pada kuota 10 MB on tbst underscore 18.201.0022, yaitu dimana mengambil kuota sebanyak 10 MB pada table space yang sudah dibuat pada nomor 1 tadi. Baik, lanjut ke nomor 4. Soal nomor 4 yaitu membuat role dengan ketentuan yang A, nama role-nya HR Clerk, select dan update pada tabel employees milik user HR. Berikan role HR Clerk ke user nama Anda. Lalu yang B, nama role HR Manager, insert dan delete pada tabel employees milik user HR serta berikan role HR Clerk. Berikan role HR Clerk ke user supervisor. Baik, langkah yang pertama yaitu membuat role-nya terlebih dahulu. Nah, ini untuk biar tidak bingung, saya akan mengerjakan yang A terlebih dahulu. Create role HR Clerk sudah, lalu select dan update pada tabel employees milik user HR, yaitu dengan grant. Nah, untuk select dan update pada tabel employees milik user HR sukses. Lalu berikan role HR Clerk ke user nama Anda, yaitu user Hani. Baik, sama dengan menggunakan grant. Nah, yang A sudah selesai terpecahkan. Lalu poin B, membuat nama role HR Manager, yaitu dengan perintah create role. Perintahnya sama seperti poin A, hanya role name-nya dan username-nya saja yang beda.
Nah, create role name itu fungsinya untuk membuat role baru. Lalu grant, select atau insert atau update atau delete on username.table name to role name. Nah, ini perintah untuk memberikan kepemilikan privilege untuk mencari atau merubah atau menambahkan atau bahkan menghapus tabel yang ada pada user tersebut. Perintah select itu untuk mencari tabelnya atau mencari kolomnya atau mencari filenya sesuai yang diinginkan, dan untuk update itu untuk memperbarui. Jika ada yang ingin dirubah, kita akan menggunakan perintah update. Lalu untuk insert itu untuk menambahkan data pada tabel, sedangkan delete untuk menghapus datanya atau menghapus tabelnya. Baik, langsung ke nomor 5. Nomor 5 yaitu memberikan hak akses untuk semua user yang telah dibuat pada nomor 3 dengan ketentuan sistem privilege-nya. Yang pertama, user baru tersebut bisa connect ke database. Yang kedua, bisa membuat dan mengisi tabel. Lalu objek privilege-nya yang pertama melihat tabel employees, regions yang dimiliki oleh user HR. Yang kedua, mengubah tabel employees, regions yang dimiliki oleh user HR juga. Baik, saya akan mengerjakan untuk yang poin sistem privilege dulu. Yang nomor 1 yaitu user baru tersebut bisa connect ke database dengan sintak grant create session to username-nya. Nah, biar tidak bingung, saya akan mengerjakan keseluruhan untuk username Hanum. Untuk user Hanum dulu. Baru nanti yang kedua untuk user supervisor. Baik, lanjut. Setelah user baru tersebut bisa connect ke database, bisa membuat dan mengisi tabel, yaitu dengan grant create table to username-nya. Lalu objek privilege-nya yang pertama, melihat tabel employees regions yang dimiliki oleh user HR, yaitu dengan perintah grant select, update on username.table name-nya to username. Nah, ini untuk tabel employees-nya sudah, lalu saya akan mengerjakan untuk yang tabel regions. Karena tabel regionnya sama di user HR, jadi sama-sama HR.region gitu ya.
kurangi huruf S. Nah, jadi ini tadi saya kurang huruf S di sini dan sudah saya perbaiki dan scratch. Untuk yang user Hanu udah selesai, lalu yang selanjutnya yaitu untuk user supervisor. Kita kembali lagi ke point system privilege. Yang pertama yaitu user baru tersebut bisa connect ke database. Nah, ini untuk user supervisor. Nah, itu dengan perintah yang sama seperti pada saat mengerjakan untuk user Hanu tadi, dengan create session to supervisor. Nah, lalu untuk user supervisor bisa membuat dan mengisi tabel dengan sintaks create table to supervisor. Lalu pada objek privilege-nya yaitu mengubah tabel employees, tabel regions yang dimiliki oleh user HR. Masih sama perintahnya, yaitu dengan grant mengubah berarti update tadi saya kebanyakan ini nggak pakai update, sebenarnya cukup select saja, namun update-nya untuk yang user nggak sama-sama, bener-bener ya bener, sama-sama harus bisa melihat dan mengubah, berarti benar sintaksnya dengan select update on HR employee, tabel employees terlebih dahulu to supervisor. Oke, sukses. Lalu untuk yang tabel regions-nya, dan select update on regions to supervisor. Nah, nomor 5 selesai. Lalu nomor 6. Nomor 6 yaitu masuk dan melakukan tes ke masing-masing user yang telah dibuat tadi, yaitu user Hanum dan user supervisor. Baik, saya exit dulu. Nah, sudah keluar dari koneksi yang tadi, koneksi user yang sebelumnya. Lalu saya akan masuk ke user Hanum terlebih dahulu. Nah, sudah connect ke user Hanum. Lalu saya akan mengerjakan yang poin A, connect dengan tulisan Anda. Coba menggunakan pada poin A ini connect dengan menggunakan username Anda. Ini sudah ya, kawan Hanum.
sudah terkoneksi. Lalu cobalah untuk melakukan perintah select data dari tabel HR employees. Baik, saya ingin select semua aja. Nah, kalau ingin select semuanya itu pakai bintang. Langsung dong. Wow, banyak sekali ya ternyata. Wow, ada 170 rows selected. 107 rows. Baik, poin yang B yaitu connect dengan menggunakan user supervisor. Oke, exit lagi. Nah, sudah exit. Lalu koneksi ke user supervisor. Con ini singkatan dari connect ya. Nah, sudah terkoneksi. Lanjut dan cobalah untuk delete data dari tabel HR employees. Saya akan coba delete saya bingung ini yang mana yang ID ini ya. Pakai manager ID aja. Manager ID ya. Manager itu sama dengan 196. Wow, no rows great. Berarti ini bukan ID-nya ya. Coba manager ID sama dengan 153. Manager ID. Coba first name. Malah error nih. Oh iya, tidak pakai petik. Nah, one row delete. Sudah terdelete satu. Lanjut ke poin C yaitu rollback, perintah delete agar datanya kembali lagi. Yaitu simple banget, cuma tinggal ketik rollback titik koma gitu aja. Nah, rollback complete. Lanjut ke soal nomor 7.
Soal nomor 7 yaitu membuat tabel di user supervisor yang serupa dengan tabel employees milik user HR. Nah, ini dia. Sebelum saya membuat video ini tadi, saya sudah mempersiapkan, saya sudah melihat kriteria tabelnya seperti ini. Baik, langsung saja akan saya ketikkan di command prompt. Untuk nama tabelnya saya menggunakan new employee agar tidak sama. Wah, saya lupa menambahkan angka 2 di baris ketiga. Error at line 3, missing word parenthesis. Oh, kurang angka 2 pada varchar. Kurang tanda koma juga ternyata.
not reflect on table space user. Baik, kita exit dulu, kita balik lagi connect ke SysDBA. Terus sistem. Kok sistem SysDBA dong. Udah. Nah, tadi kan di sini no privilege on table users, tapi dia nggak punya hak buat table space yang udah dibikin tadi. Jadi saya pakai syntax scan unlimited table space to supervisor. Nah, untuk tidak terulang pada user hamil nanti pada soal 08, jadi sekalian saya keren buat user hamil juga. Nah, sukses. Baik, saya lanjut lagi connect ke supervisor. Ini exit dulu. Sudah exit. Nah, lanjut bikin tabel lagi ulang. Nah, jadi sekarang di user supervisor sudah bisa membuat tabel baru. Baik, lanjut ke nomor 8. Nomor 8 yaitu mengisi tabel di user dengan melakukan copy data dari scan HR pada user nama Anda, tapi pada user hamil. Buatlah sebuah tabel data mahasiswa yang berisi NPM dan nama mahasiswa. Isi data dengan teman yang Anda kenal, minimal 3 orang. Baik. Berarti saya exit dulu dari supervisor. Akan connect ke user hamil. Oke.
Baik, sudah connect. Lanjut, saya akan membuat tabel terlebih dahulu. Berarti tabel dengan nama tabelnya mahasiswa. Dengan perintah create tabel, nama tabelnya mahasiswa. NPM pakai varchar. NPM itu panjangnya 11. Nol primarki. Nah, kalau not null ini tidak boleh kosong, berarti NPM ini harus diisi. Sedangkan untuk primary key itu berarti NPM itu unik. Tidak usah panjang-panjang, saya pakai nama panggilan aja, jadi 10 aja. Nah, tabel created. Lalu mengisi tabel di user dengan melakukan copy data dari skema HR pada user HF yang user nama Anda. Baik, berarti mengisi tabelnya. Sebelumnya saya dash dulu tabelnya. Nah, ini udah ada ya tabelnya. Saya insert langsung pakai perintah insert into mahasiswa harus kolom pertama NPM, kolom kedua nama, berarti NPM langsung 12. Nah, udah 1, ini minimal 3 orang, berarti kurang 2 lagi. Ini udah selesai, saya coba select. Kamunya belum. Nah, ini tabel mahasiswanya udah terisi dengan 3 NPM dan 3 nama.
Sekian video proses pengerjaan ujian akhir semester mata kuliah administrasi basis data. Mohon maaf apabila ada sintaks atau penjelasan dari sintaks yang kurang benar, karena saya masih dalam proses belajar. Apabila ada yang ingin memberikan saran atau membenarkan apa dari sintaks atau penjelasan saya yang salah, mohon bantuannya ditulis di kolom komentar. Terima kasih.